Oke teman-teman, kali ini gue mau mereview grinder. Dari kemarin tuh kan udah mesin-mesin terus kan. Nah, sekarang gue dikirimin lagi sama PT Indotara Persada. Ini adalah grinder untuk espresso ya. Jadi jenisnya ini adalah Verati Vero FGM 800. Oke, jadi dia ada beberapa warna gitu ya. Nah, ini yang gue dikirimin yang warna biru. Tapi birunya bisa gue bilang kayak baby blue mungkin, terus dia ada warna hitam juga, terus ada putih kalau nggak salah, ada merah, silver gitu ya, terus ada yang finishingnya glossy, terus ada yang polish sama matte. Nah ini gue dapat yang blue, finishingnya glossy. Nah terus dia ini nanti akan spesifikasinya akan gue jelaskan. Yang pasti, nah jadi yang pertama teman-teman dapat itu adalah warranty card, kartu garansi. Jadi dia garansinya ini ke motornya, garansi dinamonya itu garansi 1 tahun. Terus yang berikutnya, nah ini teman-teman harus baca. Gue nggak pernah bosan untuk ingetin teman-teman. Walaupun teman-teman sudah menonton review dari manapun itu, nah di mana-mana pasti teman-teman akan dapat seperti ini. Oke, operating instruction. Nah ini harus teman-teman baca banget. Oke, jadi supaya menghindari yang namanya kesalahan pemakaian. Oke, spesifikasinya dia ini burnya itu besarnya 50 mm atau 5 cm diameternya. Terus powernya menurut gua relatif kecil, lumayan kecil ya. Karena dia cuma 180 watt. Nah, terus menurut keterangan dari PT Indotara Persada ini dia burnya itu dari Itali, made in Italy, oke. Oke, jadi langsung aja ke barangnya. Jadi nanti yang kita dapat itu ininya masih dilepas, oke teman-teman ya. Oke, jadi nanti di close up akan gue kasih lihat dapatnya atau yang teman-teman dapat apa-apa aja. Nah, terus di sini ada 5 tombol, nanti lebih detail ya akan gue jelaskan juga. Yang pasti di sini ada tombol minus, plus, single, double, dan ini ada inching. Inching ya, jadi dia untuk kita kalau teman-teman mau pakai tombol, teman-teman bisa pencet, ntar dia kalau kita pencet lagi akan stop gitu. Terus di sini ada tempat burnya kelihatan. Terus di bagian kanannya body, nah ini dia modenya ada automatic, oke. Terus yang ke tengah ini off, yang ke kanan ini manual. Nanti kalau misalkan manual, teman-teman nggak akan bisa lihat layarnya ini nyala. Jadi layarnya mati. Di sini akan ada layar kecil nih, gitu. Bahannya dia solid banget. Ini berat dari aluminium alloy mungkin. Oke, solid. Terus plastiknya. Nah ini yang warna hitam yang pasti bukan dari plastik nih. Tapi kalau yang bagian bawah ini dari plastik untuk bur holdernya. Gitu. Nah terus teman-teman dapat bur holder tuh 2 sebenarnya. Yang satu lagi ini yang ada di bawah. Ini menurut gue untuk ukuran portafilter yang lebih kecil. Nih dia ada di bagian bawah sini nih, ada di bawah di base-nya. Oke, terus adjust-nya seperti biasa, di sini sudah ada tulisan fine sama coarse. Terus ya range-nya ini dari 0 sampai 30. Nah, sesudah ini gue akan kasih tahu teman-teman gimana cara kalibrasinya, terus gimana cara bersihinnya, terus gimana cara bukanya lah. Nanti langsung akan gue kasih lihat di detailnya langsung. Oke teman-teman, nah jadi kalau tampak dekat kurang lebih seperti ini. Nah gue mau jelaskan dulu dari bin hoppernya ya. Bin hoppernya dia ini kapasitasnya 500 gram. Nah terus sudah dilengkapi dengan ini buat nutup si bin hoppernya. Kalau teman-teman mau angkat, masukin coffee beansnya balik ke coffee bag. Nah ini teman-teman tutup dulu. Nah, terus di belakang sudah ada tulisan unlock sama lock. Nah nanti pada saat teman-teman mau pasang si bin hoppernya ini, tulisan ini harus menghadap di belakang. Jadi seperti ini pasangnya. Nah sekarang gue mau jelaskan dulu gimana cara kalibrasi
si grinder ini. Oke, yang pertama, teman-teman kalau mau ngebuka atau mau menyentuh bagian bur ini, nah teman-teman pastikan dulu kalau grinder teman-teman dalam keadaan mati yang pertama, dan yang kedua teman-teman harus cabut stop kontaknya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman lihat. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau kalibrasi ulang, nah ini teman-teman mentokin dulu nih. Untuk pengaturnya ini mentokin ke angka 0. Oke, setelah gitu ini diangkat aja. Nah, kalau teman-teman mau bikin lebih halus, oke. Kalau misalnya mesin espresso teman-teman sudah tidak bisa atau gilingannya kurang halus pakai grinder ini, nah bagian ini bagian yang si gigi-giginya ini yang bergerigi ini teman-teman putar searah jarum jam, diputar. Oke, kalau gua di sini ngetesnya cara mengkalibrasi ulangnya adalah nih gue puter sampai mentok dulu, sampai mentok, terus kira-kira gua akan puter balik, muter berlawanan dengan arah jarum jam itu sekitar 3 mata ini, 1, 2, 3. Nah, sampai mentok itu artinya bur teman-teman yang atas sama yang bawah, karena ini flat bur dia artinya udah rapet gitu. Nah, setelah itu baru teman-teman tes. Kalau masih ada bunyi gesekan artinya teman-teman lepas lagi, ininya lepas, terus mundurin lagi 1 garis sampai pada saat grinder teman-teman ini dimentokin sampai angka 0, dia sudah tidak bunyi lagi. Nah, itu artinya walaupun bur atas sama bawahnya dia sudah nempel, sudah deket tapi nggak sampai menempel gitu. Nah, setelah udah, nah ini teman-teman balikin lagi, tapi yang bagian ujung ini tempatkan di angka 0 seperti ini. Nah, itu teman-teman berarti sudah mengkalibrasi grinder teman-teman. Oke, masih banyak yang tanya kalibrasi itu sebenarnya apa? Jadi kalibrasi itu untuk grinder itu simpelnya kita setel ulang posisi bur, entah itu conical bur atau flat bur, ke posisi yang paling rapat gitu. Oke, selanjutnya nih gue akan kasih lihat teman-teman untuk fitur-fiturnya, menu-menunya apa-apa aja. Nah, kalau misalkan bagian ininya, bagian tombol on off-nya gue cetekin ke arah manual, oke. Terus bin hoppernya gue pasang dulu, ya kan. Udah. Nah, kalau bagian bawah ini ada besi kecil, ini gua pencet, dia akan nyala. Oke. Nah, tapi layarnya enggak. Tapi ketika gue pindahin ke otomatis dia akan nyala. Nah, yang tadi gue bilang gimana cara ngeceknya kalau bur depan sama belakang ini sudah nempel atau belum. Oke, pencet dulu. Dengar suaranya. Oke, ini artinya kalibrasinya udah pas, karena ini di 0 masih ada suara. Gue puter geser dikit ke arah yang lebih kasar, dia sudah tidak berbunyi. Oke, seperti itu. Nah, ini akan gue kasih lihat fitur-fiturnya apa aja. Oke, di sini ada tulisan inching ya, ya kan? Nah, ini kalau teman-teman mau pakai pencet ini untuk start, stop. Jadi dia perhitungannya itu memang 0,1 detik. Oke. Kenaikannya itu di sini dihitung di layarnya 0,1. Nah, ketika kita pencet yang single. Nah, di sini ada angka 105,0. Nah, 1 ini artinya adalah kita lagi memilih mode yang single. 5 ini adalah detiknya. Artinya kalau kita pencet pada detik kelima selesai, dia akan mati sendiri. Oke, begitu juga dengan yang double. Kita pencet double dia berubah jadi angkanya ini 2 nih. 2 ini artinya kita lagi menggunakan mode yang double. 10 ini adalah secondnya, artinya 10 detik. Nah, gimana cara mau ubahnya? Kita tahan sampai yang paling ujung kedip-kedip. Nah, ini kalau mau tambahin kita pencet.
kenaikannya 0,1 second. Oke. Tuh. Oke, ini kalau misalkan sudah oke, udah mau ya. Ya udah, misalkan akhirnya gua nggak jadi ubah nih, ya kan, kita mau save, pencet 1 kali aja. Nah, dia udah langsung save. Grinder ini masih berdasarkan waktu, gitu ya, bukan berdasarkan gramasi. Nah, karena ini diklaim grinder espresso, gua akan tes abis ini. Misalkan ya gua ini pakai yang double 10 detik. Gilingan pertama gua akan timbang berapa gram. Gilingan kedua gue akan timbang berapa gram. Gilingan ketiga juga. Gue mau tahu apakah grinder ini konsisten atau tidak. Gitu. Oke, habis ini gue akan langsung kasih lihat gimana performasi grinder Verratifero FGM 800 ini. Oke, jadi ini gue mau pakai yang double. Oke. Portanya kita timbang dulu. Oke, nah kita giling. Oke, kita lihat. Oke, yang pertama. (13,3). Yang kedua. 12,3. Terakhir. Jadi ini bisa disangkutin gini. Oke. Kita lihat yang terakhir. 13,3. Jadi kalau dari segi konsistensi sebenarnya masih oke lah. Perbedaannya masih sedikit. Habis ini gue akan kasih lihat untuk grinder FGM 800 ini apakah bisa dibuat espresso bagus atau enggak. Ntar mesin yang akan gue pakai La Marzocco Strada. Oke teman-teman, ini gue akan pakai ini 17 gram. Oke, jadi seperti ini. Gue pakai yang ini aja. Yang ini. Oke, 17 gram. Kita lihat bikin pakai mesin La Marzocco. Oke, jadi ini gue nebeng mesin di The Dealer, baristanya, mesin La Marzocco Strada. Nah, kita coba. Nah, jadi gue pakai langsung gelas yang double. Langsung. Oke. Kita lihat. Oke, jadi di 23 second. Kremanya bagus. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar aja. Menurut teman-teman bagus atau enggak? Kalau menurut gue pribadi, untuk harga 2,5 plus lah ya. Menurut gue untuk dari value for money-nya dapat yang pertama. Yang kedua memang dia pengoperasiannya gampang. Cuma kelemahannya adalah kalau misalnya teman-teman pakai portafilter yang seperti ini, oke, yang kupingnya ada di samping, oke, nah jadi yang miring seperti ini, nanti teman-teman pada saat gilingnya itu ya lumayan PR karena teman-teman harus posisi masukinnya juga miring, gitu. Kalau misalkan yang kupingnya ada di samping kayak La Marzocco itu
akan lebih gampang lah. Jadi teman-teman masukinnya tinggal lurus aja. Buat teman-teman kalau berminat sama grinder Verativero FGM 800 ini, nanti gua akan taruh link pembeliannya di deskripsi, terus gua akan taruh Instagramnya Indotara Persada juga. Ada Tokopedia sama websitenya, nanti langsung cek aja. Buat teman-teman yang udah pakai grinder ini, silahkan tulis di kolom komentar pengalamannya seperti apa. Terus ada tips and triknya nggak? Gitu. Oke, sekian video dari gua mengenai review Verativero FGM 800 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.